kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Abelia Murpriangan. Saya Pranita Diansyah. Nama saya dan saya Zaskia Putri Diana. Di sini kami akan mempresentasikan pencegahan korupsi dalam administrasi publik. Berikut videonya. Selamat menikmati. Selamat menonton. Adam Smith mengusulkan gagasan tangan terhormat, yaitu menjelaskan tentang kepentingan individu dalam pasar bebas secara tidak langsung dapat mendukung kesejahteraan masyarakat. Konsep ini sangat relevan untuk memahami integritas dan transparansi yang dijalankan oleh pejabat publik. Dengan prinsip integritas, pejabat publik dapat menjadi transaksi yang berkaitan dengan korupsi dan penyalahgunaan wewenang, sehingga dapat memperkuat kepercayaan masyarakat dan meningkatkan kinerja sektor publik. Pejabat publik memainkan peran krusial dalam menjaga kejujuran yang mencakup pelaksanaan tugas secara adil dan keterbukaan serta transparansi dalam keputusan agar kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah itu terjadi. Faktor yang mempengaruhi peran pejabat publik dalam menjaga integritas dan transparansi, yang pertama yaitu kepemimpinan etis, dan yang kedua kebijakan anti korupsi, yang ketiga pelatihan dan pendidikan, yang keempat pengawasan internal, yang kelima transparansi proses, yang keenam sanksi dan penegakan hukum, dan terakhir ada akses informasi publik. Selanjutnya adalah Robert Kiyosaki. Ia adalah seorang pakar dalam bidang korupsi, merumuskan konsep yang dikenal sebagai rumus korupsi, yaitu korupsi sama dengan monopoli ditambah diskresi dikurangi akuntabilitas, dalam kurung Susdarwono 2019. Faktor-faktor yang terlibat adalah pengawasan, transparansi, kebijakan anti korupsi, dan pendidikan, dan penegakan hukum, partisipasi publik, dan sistem pelaporan. Selanjutnya adalah evaluasi efektivitas kebijakan anti korupsi. Max Weber berpendapat bahwa birokrasi yang efektif dapat memainkan peran penting dalam upaya pencegahan, deteksi, dan pemberian sanksi terhadap korupsi dengan cara menerapkan prosedur yang ketat dan pengawasan yang cermat, yang pada gilirannya akan meningkatkan transparansi dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem pemerintahan. Tony Leonard mengkaji dampak regulasi pajak hijau terhadap pendanaan energi terbarukan di Indonesia, mengusulkan bahwa sistem pajak saat ini perlu perbaikan untuk meningkatkan efektivitasnya. Evaluasi ini penting untuk kebijakan anti korupsi karena mencegah praktik korupsi dan penyalahgunaan. Efektivitas pendanaan untuk energi terbarukan sangat bergantung pada integritas sistem pajak yang harus dievaluasi secara berkelanjutan untuk mencegah korupsi dan memastikan penggunaan dana yang tepat. Berikut faktor-faktor evaluasi yang dapat memberikan pemahaman tentang efektivitas kebijakan anti korupsi antara lain: Robert Kiyosaki berpendapat bahwa korupsi dapat terjadi ketika kekuasaan ekonomi yang signifikan diberikan kepada individu atau kelompok tanpa pengawasan yang memadai, disertai dengan dorongan ekonomi yang kuat untuk berperilaku korupsi. Susdarwono 2019. Singapura adalah contoh sukses yang memanfaatkan teknologi untuk memantau transaksi keuangan dan menerapkan hukuman berat bagi pelanggar. Penelitian terbaru mengkaji berbagai upaya pencegahan korupsi di berbagai sektor global, terutama dalam administrasi pabrik. Di Indonesia, Seng Hansen 2024 meneliti pengembangan kerangka kerja anti korupsi khusus untuk sektor konstruksi yang rentan terhadap korupsi. Kerangka kerja ini bertujuan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, serta menetapkan standar dan mekanisme pengawasan untuk mengurangi resiko korupsi. Kesimpulan kami yaitu pencegahan korupsi dalam administrasi publik merupakan langkah vital untuk menciptakan integritas, transparansi, dan akuntabilitas. Mengacu pada rumus Kiyosaki, korupsi dapat diminimalkan melalui pengurangan monopoli, pengawasan yang ketat, dan peningkatan akuntabilitas. Faktor-faktor kunci seperti kebijakan
Implementasi strategi tidak hanya memperkuat tata kelola publik, tapi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat, mendukung efisiensi layanan, dan memastikan keadilan sosial. Dengan komitmen dari semua pihak, diskusi dapat terwujud secara efektif, membawa dampak positif bagi pembangunan, kemajuan, dan kesejahteraan masyarakat. Bareng-bareng. Assalamualaikum. Kurang berani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abelia Merupriangan. Saya Prajita Triansyah. Saya Revolusi Atika. Saya Zaskia Kurnia Putri Diana. Di sini kami akan mempresentasikan Pencegahan konspirasi kamu dua. Gimana menang anak? Semarang. Bukakan agar dianggap sebagai dengan